dan itu ada voltage source dan ada seperangkat resistor, maka bisa ditransformasikan menjadi current source dan R ya, sejumlah R. Oke, sebentar ya. Bentar. Jadi nanti kita akan belajar ya, yang pertama tentunya bagaimana mentransformasikan suatu rangkaian dari voltage source menjadi current source. Tuh. Yang kedua, kita akan belajar melihat bahwa ternyata sebuah rangkaian itu yang terdiri dari beberapa input ya, kombinasi inputnya mungkin gabungan antara sumber arus dan sumber tegangan, baik itu independen maupun dependen, akan menghasilkan sebuah output ya, dan outputnya ini bisa kita tinjau ternyata dia merupakan gabungan dari atau superposisi dari si sumber input itu ya. Jadi kalau saya punya rangkaian, maka rangkaiannya bisa kita bagi dua, bagian input dan bagian output. Jika di inputnya tadi terdiri dari sumber tegangan, sumber arus yang saling berkombinasi, maka nanti masing-masing akan memberikan kontribusi kepada outputnya. Itu superposisi. Kemudian kita akan belajar tentang teori Thevenin. Thevenin itu apa? Thevenin itu adalah kalau ada suatu rangkaian kompleks, maka kita bisa membuat rangkaian elektronika itu menjadi sebuah rangkaian yang sangat sederhana. Jadi kita hanya mencuplik atau melihat dia dari dari outputnya saja. Ya, dari bagian paling depan gitu. Nah, nanti teorema Thevenin ini akan bisa ditransformasikan menjadi teorema Norton menggunakan transformasi sumber. Nah, dari situ terakhir nanti kita akan membahas teorema transfer daya maksimum. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana kita membuat suatu rangkaian tersebut mempunyai atau bisa memberikan atau mentransfer daya dengan nilai yang paling tinggi. Nah, kira-kira itu di bab 5. Bab 5 cukup panjang ya, terutama untuk yang teorema Thevenin dan Norton. Saya ingatkan di sini tadi sudah meminta kalian membaca minimal overview ya, nanti apa sih yang kita mau pelajari, dan kalian juga harus pahami bahwa ini tidak terpisah dari bab sebelumnya. Ini adalah kelanjutan. Artinya kalau yang bab-bab yang kemarin itu belum paham, tolong dipelajari lagi supaya di bab 5 ini kalian nggak akan kebingungan. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya mulai? Ya. Paham ya apa yang mau kita pelajari ya? Dan paham, saya harap kalian paham juga akan kewajiban kalian untuk belajar belajar mengulang lagi apa yang sudah kita kerjakan di kelas. Oke. Kita masuk ke ini ya. Tadi kan apa sih nih? Yang pertama adalah transformasi sumber.
ketika kita berbicara mengenai transformasi atau mengenai superposisi, maka kita harus paham apa yang dimaksud dengan elemen linear, ya. Berarti nanti ada yang non linear dong Bu, ada. Nah kalau ada suatu rangkaian dia terdiri dari komponen-komponen yang linear, maka dia akan memenuhi hubungan seperti ini. Kan ketika di dalam komponen tersebut atau di dalam rangkaian tersebut ada sumber tegangan, maka kan akan mengalir arus ya ketika rangkaiannya itu rangkaian tertutup. Nah, jika rangkaian di dalam rangkaian tersebut ternyata ada arus atau ada V yang menyebabkan I, ya hukum Ohm kan I sama V karena ada R, ya, maka jika I itu atau jika V itu kita kalikan dengan suatu konstanta, ya dikalikan konstanta, maka akan menghasilkan besaran yang nilainya konstanta tersebut dikalikan dengan V sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada suatu rangkaian, kemudian ini ada mengalir arus I, mengakibatkan adanya jatuh tegangan Vt. Jika I-nya itu kita kalikan dengan suatu konstanta, maka akan menghasilkan ini. Ya, Vt juga dikalikan dengan konstanta. Kemudian yang kedua, jika di dalam rangkaian tersebut ada V1 yang I1 yang menghasilkan V1 dan juga ada I2 yang menghasilkan V2, kayak kemarin kan kita bahas. Oh ya, kita kan udah bahas yang mass current ya, udah ya? Sudah Bu. Ya. Itu. Maka kita bisa menjumlahkan, misalkan di satu rangkaian tersebut mengalir I1 dan I2, ya, I1 ditambah I2 di komponen tersebut akan menghasilkan V1 dan V2 plus V2 di komponen tersebut. Nah, apakah salah satu contoh dari rangkaian atau komponen yang linear itu? Contohnya adalah resistor ya. Resistor jika dihubungkan dengan arus, mau arus AC, mau arus DC, di resistor tersebut akan berlaku ini. Nah, sebuah sirkuit atau rangkaian linear itu hanya terjadi ketika elemen-elemennya juga bersifat linear. Itu yang harus dipahami. Nah, ini sekarang kita terapkan di prinsip superposisi. Bu, kok loncat ya? Source transformation dulu, baru kita ini superposisi dulu, baru nanti source transformation ya. Oke. Ya enggak sih, sebentar ya. Nah ini nanti source transformation, ini kita bicara superposisi dulu. Nah ya, superposisi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau suatu rangkaian misalkan seperti ini ya, rangkaian ini. Di rangkaian ini terdiri dari beberapa sumber tegangan. Ada dua sumber tegangan ya, dan ada satu sumber arus. Jadi ada beberapa sumber dan ada juga beban. Nah, maka ketika kita meninjau output dari rangkaian ini, misalkan outputnya di sini ya, kita ukur dengan multimeter, dengan voltmeter, maka akan terukur V0.
atau V output, maaf ya, V output. Kalau di multimeter kan terukur langsung misalkan 5 volt atau min 5 volt. Tapi sebenarnya nilai 5 volt itu merupakan kombinasi dari ketiga sumber ini, baik V1, V3 maupun I2 ini akan memberikan kombinasi ke V output. Ya, maka ini ya, untuk rangkaian linear, ya, rangkaian linear itu outputnya merupakan kombinasi linear dari input-inputnya. Misalkan si rangkaian tadi terdiri dari semuanya resistor, ya, tapi harus ada sumber kan? Sumbernya bisa independen ataupun dependent, atau bisa juga si independen itu bisa tegangan, bisa arus, bisa dependennya juga bisa arus, bisa tegangan. Nah, tadi kita sudah lihat kalau ada ini, ya, ini kan terdiri dari apa? Ini ada sejumlah resistor dan ada sejumlah sumber tegangan atau sumber arus. Ini independen. Apakah bisa dependen? Bisa. Misalkan seperti ini. Ini bisa dependen. Ya. Maka V output yang biasa kita ukur menggunakan voltmeter tadi sebenarnya merupakan kombinasi dari V output 1, V output 2, V output 3, V output seterusnya, tergantung jumlah inputnya. Atau V output itu merupakan kombinasi dari A1 kali V1 tambah A2 kali V2 tambah A3 kali V3 atau AN kali VN. Nah, A1 V1 inilah yang kita sebutkan sebagai V01. Adanya V01 karena ada VI1, V input 1. Ini A2 V2 adalah V02. Adanya A2 V2 ini muncul karena V12. Jadi ini bisa saya tuliskan gini. A1 V input 1, A2 V input 2, A3 V input 3 dan seterusnya. Nah, perbandingan antara output dengan output 1 dengan input 1 ini namanya gain atau penguatan. Yang pertama, berarti nanti ada A2 atau gain. Yang kedua yaitu V02 per V0I, VO2 per VI2. Paham nggak? Jadi kalau misalkan saya punya rangkaian seperti ini terdiri dari 1, 2, 3 outputnya ada di sini, maka ini akan menyebabkan V01, yang ini akan menyebabkan V02, ini akan menyebabkan V03. Bu, ini kan I, ya kan balik lagi gain, ingat gain, penguatan itu nilainya tidak selalu 1. Gitu kan? Bisa jadi ini kan nanti kaliin I kali R kan jadi V gitu ya. Paham? Jadi V output ini adalah hasil penjumlahan dari V output 1 tambah V output 2 tambah V output 3. Karena ada 3. V output 1 sama dengan A1 kali V1. V output 2 sama dengan A2 kali V2. V output 3 sama dengan A3 kali V3.
Gitu. Nah, sehingga ya sebelum saya ini ya, sehingga saya bisa menyelesaikan ini ya dengan membuat menggunakan node voltage atau mesh current ya, mencari V outputnya sekaligus. Caranya bagaimana nih? Caranya ya saya pakai node voltage misalkan ya, node voltage. Terus saya cari berapa V di titik ini. VO itu kan berarti kalau ini A, ini B, ya, ini A, ini B, berarti saya cari aja nih V di titik ini, di titik B berapa. Tuh. Tapi bisa juga saya selesaikan secara terpisah. Terpisah itu maksudnya bagaimana? Terpisah itu maksudnya karena ini tadi linear, maka saya bisa meninjau ini tuh V01 dulu. V01 berarti yang saya hitung hanya V1 aja, V input 1. Yang lain bagaimana? Yang lain kita anggap tidak ada. Nah, terus kalau V02 ya berarti selain I2, V1 dan V3 saya tidak adakan dulu. Nah, terus cari lagi V03, VO3, V output 3. Ya berarti V1 dan I2 saya tiadakan dulu. Sehingga saya dapat V01, V02, V output 1, V output 2, V output 3. V output totalnya adalah jumlahkan aja VO1, V output 2 plus V output 3. Jadi ada dua cara nantinya ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu cara yang pertama. Cara pertama. Ada yang mau mencoba cara pertama yaitu dengan node voltage. Cari V0, silahkan. Pakai node voltage. Ini kasih nama dulu, gini. Saya pindahkan dulu. Ini kita buat gini ya. Misalkan ini tadi A ya. Ada berapa node-nya? Ada berapa nodenya? Coba ada berapa? Ada 4. Ada 4. Di sini node A. Terus di mana lagi? Di bawah. Kanan sama bawah. Ini B, gitu. Iya. Terus di mana lagi? Di titik referensi. Sini. Ini ada nggak? Ada, Bu. Oh, ada, Bu. Oke. Ya, terus yang ini referensi D ya. Oke. Oke. Nah, terus diapain lagi? Kalau udah kuis harusnya udah bisa nih. Terus? Apa? Buat apanya? Arus-arusnya. Arah arus. Misalkan ini I1 gitu ya, I1-nya di sini ya. Terus I2 mau di mana? Sini ya. Itu kan? I1 berapa? I1 sama dengan 40. Ya, I1 sama dengan VC min VA. ya, VC min VA terus per 40 ya. 40. Per 40. 40. Oke, terus I2 PB. PB min PD. Oke, Per 10. PB. Nah, VC-nya kan 0, VD ya, VD-nya 0 ya. Berarti ini VB per 10. 10.
Terus 10. Ya, 10. Tuh. Oke. Nah. Terus ada lagi nggak? Kalian lihat atau sebelum di atasnya kita lihat bahwa kan ada supernote ya. Coba VC min PD sama dengan apa? P1. PD-nya 0 kan? Iya, iya Bu. VC sama dengan V1. Ada lagi? VB min VD. VB. VD apa? VB min VB. VD. Oh, VB apa? Supernote nggak? Bukan Bu. Bukan. Kalau mau ditulis gini VB min VD sama dengan apa? V 0, V output, gitu kan? Nah, supernote-nya masih ada satu lagi, apa? V A min VB sama dengan V3. V3. Nah, setelah itu terus diapain? Ini udah didefinisikan, terus kita terapkan KCL di mana? A, B. Betul ya? Coba di AB. Yang masuk. Ini I2-nya ini ya, maksudnya mungkin ini I3 deh. Silakan. I1 Ya. I1 tambah I2 I2. Yang meninggalkan min I3 ya, I3 sama dengan 0 ya. Gitu. I1 masukkan ini. VC ini ya. Terus I2 kan nggak tahu ya, I2 aja, I2 kan sumber kan. Terus I3 min I3 VB per 10. nah, VB per 10, padahal di sini ada ini kan VB min 0 sama dengan V N0 gitu ya, benar ya? Atau ini terakhir juga nggak apa-apa, terakhir nggak apa-apa. Tulis dulu di sini VB per 10 sama dengan 0. Gitu. Gitu ya. Terus VC, nah ini kita lihat. Ini kan angkanya nggak ada, jangan oh nggak ada angkanya Bu, angka huruf semua ya nggak apa-apa. Ini kita apa namanya? Kita apakan nih? Kita samakan, kalikan 4, ini samakan penyebutnya biar 40, bisa kan? Bisa Bu. Bisa ya. Nah, maka ini saya tulis sebagai gini. VC min VA itu terus plus 40. Ini saya kaliin 40 ya. Kaliin yang semua kaliin 40. Supaya apa? Tahu supaya apa? Supaya sama penyebut ya sama penyebutnya. Kali 40. dikali 4 bukan Bu? Nggak apa-apa, nanti biar 40-nya hilang. Kan 40 hilang semua. Nanti apa namanya? Ini oh ya sebentar ya. Nanti saya kalikan 40-nya nanti. Ini disamakan penyebutnya dulu. Ya. Saya kalikan 40 itu maksudnya biar nanti di sini udah nggak ada
nggak ada 40-nya lagi. Jadi gini, ini samakan dulu penyebutnya jadi per 40 kan, jadinya kan gini, VC min VA terus apa? Plus Terus 40 I2. 40 I2 terus min Min 4 4 PB. Gitu kan ya? Betul ya? 4 PB kan? Sama dengan 0. Gitu ya? Iya, Bu. Nah, coba sekarang kita lihat. VC tadi sama dengan apa VC? VC sama dengan S1. V1. Satu. VC sama dengan V1. Kita ubah V1 VA. Ya, VA kan ini kan tadi VA min VB sama dengan V3. Gitu ya. Boleh nggak saya tulis VA-nya jadi VA sama dengan V3 plus Plus PB. VB. PB. Gitu. Boleh kan gitu kan? Nah, berarti ini saya tulis min apa? V3 P3 plus PB. plus atau min? Ini kan min nih. Oh ya, min PB. Min VB. Terus plus 40 I2. Terus min 5 VB sama dengan 0. Nah, ini ada V1, ini ada V3, ini ada VB, ini ada 5 VB. Min VB, min 5 VB. Berarti? Bu, itu 4 PB. Min 6 PB. Min 6 VB. Padahal di sini VB sama dengan V 0. Ya enggak? Berarti ini saya coba perhatikan ya. Ini coba perhatikan. Ini saya buat supaya urut aja. Min V3, udah benar? Saya urutkan V1, ini ada plus 40 I2, min V3, min 6 VB. Betul? Tapi VB sama dengan V0, VO. Sama dengan 0. Nah, 6 VO-nya saya pindahin ke sana. V1 plus 40 I2 min V3 sama dengan 6 VO. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Halo? Pertanyaan itu atasnya. VO sebagai kombinasi. Nyatakan VO sebagai kombinasi dari ketiga input. Apakah sudah nampak? Oh, boleh nggak saya balik ini? VO sama dengan apa? V1 V1 plus 40 I2. V3 per 6. Nah, ini kalau ini ya, ini kan saya bisa tulis gini. V1 atau 1 per 6 kali V1. Ya kan? Terus ditambah apa? 40 per 6 Per 6 I2. Min 1 per 6 1 per 6 P3. P3. Ini kan. Nah, ini yang saya kasih warna, kelihatan ini? Ini yang tadi saya bilang, kombinasi linear dari input V output itu sama dengan A1 kali V1. Ya kan? Tambah AB
2 kali A2 kali input yang keduanya ini kan I1 kan, I2. Kita tulis I2 kedua kurangi A3 A3 P3. P3. Ini benar ya, tambah. Betul tambah ya? Tambah benar. Benar ya. Dikurangi A3 V3. Kelihatan nggak gennya? Gen itu mana gen? Gen mana gen? Penguat mana penguat? Yang mana? Di sini. Yang setelan. Yang A1, A2, dan A3. Ini namanya gen. Berarti kalau saya tanya, berapa A1, berapa gen untuk sumber 1? Berapa? 1/6. 1/6. Penguatannya 1/6, berarti dia diperlemah gitu kan. Tapi untuk yang satuannya apa A1? Coba satuannya apa? Satuannya apa? Tahu nggak cara mencari satuan? Taunya satuan dari mana? Dari yang dikalikannya bukan, Bu? Ya, lihat V outputnya itu apa? V output apa? V output ini satuannya apa? Volt. V1 satuannya apa? Volt. Berarti A1 satuannya apa? Volt juga. Hah? Volt juga? Masa? A1 sama dengan satuannya volt dibagi volt. Apa? 2 dibagi 2. satu. 1 ada satuannya enggak? Enggak ada kan? Jadi satuannya apa? Kali aja. Kan penguatan. Penguatan itu berarti berapa kali? Gitu. Ngerti? 1/6 kali. Ngerti? Ya. Berarti enggak ada satuannya 1 tadi. Sekarang coba A3 satuannya apa? Volt per volt. Volt per volt lagi. Ya kan? Iya, Bu. Nah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, A2 satuannya apa? Ampere per ampere. Alah, masa ampere per ampere. Kamu Volt lihat per ke ampere. output. Ya, Ya, volt per ampere. lihat outputnya apa? Outputnya kan volt. Ini tegangan berarti volt. Volt per ampere. Ya, dibagi sama ini I2. Ya kan? Ampere. Volt per ampere satuannya apa itu? Volt per ampere. Ohm. Iya. Jadi boleh kamu tulis volt per ampere, boleh ohm. Jadi A2 ini satuannya ohm. A1 tidak ada satuan, A3 tidak ada satuan. Ini kalau dijumlahkan tidak A1 tidak ada satuan kali V1, berarti kan volt. A2 itu adalah volt per ampere kalikan ampere, jadinya volt. A3 volt per volt kalikan volt, ya volt lagi. Volt tambah volt tambah volt. Volt kan? Linear kan? Gitu. Paham? Bu. Ini cara untuk menunjukkan bahwa kita kadang nggak sadar V output itu langsung diukur pakai voltmeter. Padahal V output ini sebenarnya ya merupakan kombinasi dari ini V input, V input 1, V input 2, V input 3.
Nah, kombinasi itu artinya bukan berarti V output sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, tidak, karena ada pengali ini. Nah, pengali ini atau gen ini bergantung dari rangkaian itu dan dari juga dari si elemennya tadi, si sumber tegangan atau sumber arusnya tadi, posisinya di mana, besarnya berapa. Kalau ini nanti ada tambahan lagi, ada di sini ada, maka V outputnya juga akan kombinasi dari V4 dan V5. Tuh. Sehingga ya, karena merupakan kombinasi linear, kita bisa meninjau satu persatu. Ini saya loncat dulu ya, Nah, bisa kita meninjaunya dipotong-potong, karena tadi V output itu tadi dari V output 1 tambah V output 2 tambah V output 3. Nah, bagaimana cara memotongnya? Ini saya gini, atau memisahkannya. Kita memisahkannya seolah-olah satu rangkaian itu terdiri dari satu sumber saja. Berarti ketika kita meninjau V1, V2 dan V3 atau V4, V5 dan seterusnya, kita anggap tidak ada. Nah, untuk menganggap tidak ada, itu nggak boleh sembarangan. Misalnya gini, di titik itu tadi, di titik ini, ya, di titik ini, nih tadi, ini ada sumber tegangan V3. Ketika kita meninjau V1 ini, maka V3 kita nolkan. Nah, kalau V3 di-nolkan artinya diapain? Dicabut atau dihubung singkat? 0. V3 sama dengan 0, artinya diapain? Di open circuit atau di short circuit? Ayo, masih inget dong. Kalau tegangan, beda tegangannya itu 0 di antara dua titik, itu berarti diapain? Kalau kayak gini, berarti ini antara titik sini, ini titik A dan titik B, ini ada nilainya V3. Nah, sekarang saya nolkan. Berarti harus diapain? Dibuka atau diapa? Paham nggak? Kalian kan tahu short circuit sama open circuit. Short circuit itu apa? Halo. Short circuit itu bagaimana? Sebentar Ibu. Wah, ya short circuit itu gimana? Kalau short circuit itu beda potensialnya sama. Artinya apa? Beda potensi. Salah dong. Short circuit itu beda potensialnya 0. 0. Nol kan? Artinya kapan bisa short circuit? Kalau? V0. Iya, kapan? Kapan? Oke deh, di titik ini mana yang short circuit? A dan B. A dan B itu short circuit. Ya enggak dong, A dan B kan ada V3. C dan D, Bu. C dan D. Ayo, short circuit itu yang mana? Selama antar dua titik itu ada komponen, maka dia tidak akan short circuit. Kecuali hambatannya 0. Nah, maka di sini yang short circuit yang mana coba? Yang not D. Not B? D. BD. BD kan ada V0. CD Bu. Menghubungkan ke Iya. ground.
Tidak ada, Bu. Nggak ada yang short circuit. Masa sih? Ada Bu. Ada Bu, Mana? yang D tapi sebelum ke baterai di V1. Ya, berarti apa? Coba sebutkan yang short circuit yang mana aja. Yang di D tapi sebelum menyentuh D menuju ke menuju V1 tapi sebelum itu. jadi gini, jangan sebelum itu kamu ini ya. Kalau misalkan nih kayak gini nih ya, saya ensonya saya off kan nih. Ya. Ini saya buat di sini ya. Sini. Ini kan titik negatif nih. Ini kan negatif kan? Iya Bu. Negatif ya. Ini negatif. Ini negatif. Maka sepanjang negatif ini bisa saya taruh juga di sini. Ups. Yang ini ya negatif. Ini negatif. Ini negatif. Di sini juga negatif. Kenapa? Ya karena kan ini hanya kabel kan. Ini kan sebenarnya kayak gini. Kamu punya baterai. Ini negatif. Ini sumbu kutub negatifnya. Terus kutub itu kutub itu misalkan ya dikasih tambahan kabel, di sini kan tetap negatif, ya enggak? Iya Bu. Iya kan? Ini hanya simbol aja nih ujung baterainya. Maka kalau misalkan kamu bilang, saya tadi nanya, dari D kemana? Dari D ke titik negatif, ke kutub negatif. Jawabnya kayak gitu. Hah? Paham nggak? Paham, Bu. Yang short circuit adalah ini sepanjang ini, selama di sini tidak ada hambatan, ya udah ini nilai potensialnya sama sehingga beda potensial terhadap D ini akan 0. Sampai mana? Sampai yang kutub negatif. Apakah hanya itu? Ada lagi nggak? Coba, ada lagi nggak? Ada lagi, Bu. Di mana? Titik C dengan kutub positif V1. Dari sini sampai sini. Itu kan short circuit. Yang lain, ini dari sini, dari D ini, D itu kan pertemuan tiga komponen kan, maka dari D ke sini ya short circuit, ke ujung yang negatif, dari sini sampai negatif sini juga short circuit. Paham nggak? Paham Bu. Paham, Bu. Nah, ketika nih saya buat ini short circuit, maka ini titik di sini ya, titik ini di sini. Yang negatif ini dengan yang ini itu beda potensialnya, beda potensial ya, berarti VD dikurangi ini yang V negatif ini ya 0. Itu. Paham? Ini delta. Apakah V-nya di sini enggak 0, Bu? V-nya di sini enggak 0 ya. Ini karena ini jadi acuan ya, ini 0, ini 0, 0 terhadap ini kan selalu bilang terhadap ini. Nah, sekarang gini. Saya mau tanya. Ceritanya kita mau meninjau V1. Maka I2 dan V3 itu dibuat 0. Nah, pertanyaannya balik yang tadi. Berarti A sampai B, gimana caranya supaya dia 0? VA min VB-nya 0. Diapain? Dihubungkan terhadap ground, Bu. Hubungan terhadap ground. V3-nya 0. V3-nya 0. Caranya gimana? Caranya bagaimana? Gimana caranya supaya ini kan kalau kayak gini ya, posisinya VA min VB ini loh. VA min VB sama dengan V3. Nah, caranya bagaimana supaya VA min VB sama dengan 0? Caranya gimana? Nggak boleh ada beda potensial, Bu. Nggak boleh ada beda potensial. Iya, caranya gimana? V3-nya diangkat atau dihilangkan. Kalau V3-nya diangkat,
Kalau V3-nya diangkat, maka gambarnya akan jadi gini. Bentar ya, nih V3-nya diangkat kan? Sebentar. Mana tadi? Nih. P3-nya diangkat. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, ya enggak, kan tadi ada bilang V3-nya diangkat, Bu. Berarti kayak gini. Kalau kayak gini, lihat ya, bolong nih. Apakah VAB sama dengan 0? Teman-teman enggak? Kalau misalkan kalian nggak bisa jawab, berarti kalian harus baca lagi bab 1. Enggak. Maksudnya dihubungin pakai kabel lagi. Nah, kalau diangkat kayak gini. Iya, Jangan salah kalau misalkan bilang ini diangkat. Makanya tadi saya menyebutkan ketika kita mau meninjau satu-satu dienolkan, tapi caranya tidak sembarangan. Nah, kalian harus paham. Ketika kamu angkat jadinya kayak gini. Nah, kalau kayak gini artinya VA min VB itu tidak akan sama dengan 0. Ini adalah open circuit. Maka supaya bisa 0, kamu tarik, hubungkan pakai kabel. Nah, kalau kayak ini artinya V3 itu 0. Kenapa V3 0? VA min VB sama dengan 0. Kenapa? Karena antara A dan B ini tidak ada beban apapun. Paham? Paham. Jadi kalau saya ingin meninjau V01, saya hanya melihat V1 saja. Yang lain bagaimana? Yang lain dinolkan. Caranya bagaimana? Kalau dia sumber tegangan dienolkan, artinya dibuat short circuit. Ini short circuit nih, short circuit. Nah, sekarang I2 bagaimana cara mengenolkannya? Supaya arusnya 0 diapain? Kalau ini kan supaya tegangannya 0, maka disambung pakai kabel. Kalau supaya arusnya 0 diapain? Diputusin. Caranya gimana? Diangkat I2-nya. Diangkat. Nah, itu jawabannya. Kalau arus diangkat, artinya diputus rangkaiannya. Kalau arus berarti diputus. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Yang diputus mana? Ini yang diputus. Diputus. Nah, ini putus. Ketika ini diputus, otomatis I2 akan 0. Sehingga nanti rangkaiannya bagaimana? Untuk melihat V01, maka rangkaiannya jadi apa? Jadi rangkaiannya hanya terdiri dari V1 saja. Jadi V0-nya adalah V01. V01. Nih, gambarnya jadi seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Bu.
Nah, gambarnya jadi seperti itu. Nah, nanti kamu cari V01. Caranya bagaimana? Ini kan sederhana kalau kayak gini. Ini V01 berarti pakai pembagi tegangan. Ini kan 40 sama 10 ohm. Seri kan? Ya enggak? Iya, Bu. Kamu tinggal cari V01 sama dengan pembagi tegangan. Masih ingat nggak? 10 per 10 tambah 40 kali Kali V1. kali V1. V1. Paham? Maka ini sama dengan 10 dibagi berapa ini? 50. Berarti berapa? 1/5. 1/5. Iya. Gitu. V01. Terus sekarang V02 bagaimana? V02? Gambar yang tadi, V1-nya diapain? Diapain? V1-nya ini tadi, ketika kita mau menyelesaikan ini, kita mau cari V3, berarti V1-nya Short circuit. short circuit. I2-nya di open circuit. Circuit. Tinggal nanti V3. P3. Paham nggak? Nah, nanti ketika mau mencari V3, gambarnya kira-kira jadi apa? Jadi mirip yang ini tadi, tapi V1-nya ini short circuit, V3-nya yang ada. Ketika mau menyelesaikan atau mencari V02, maka I2-nya ada, V1-nya tidak ada, V3-nya tidak ada. Tidak ada itu maksudnya tidak selalu dicabut ya, tadi saya sudah contohkan. Tidak ada itu berarti dinolkan. Artinya kalau ada sumber tegangan berarti di short circuit kan. Sampai sini dulu hari ini. Tolong dibaca lagi ya. Pengertian short circuit dan open circuit. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Ibu. Ya. Untuk hari Selasa, tolong jangan blank banget ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengulang mata pelajaran yang sudah kita bahas. Oke ya? Dan lebih interaktif, jangan diem aja. Kalau diam aja tuh saya nggak tahu kalian paham atau tidak. Kalau nggak paham ya tanya. Selagi tanya itu gratis. Oke? Oke, Bu. Baik, sekian dulu kuliah hari ini. Mudah-mudahan kuisnya hasilnya bagus semua, nggak contek-contekan, kerja sendiri. Tadi itu ada yang nggak mengumpulkan, saya juga nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan besok-besok lebih tertib lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.